Pemirsa, sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit digelar di Pengadilan Negeri Solo. Dalam persidangan diwarnai interupsi dari pengacara Joko Widodo. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat sudah kami lihat ini masih hak saya. Saya punya etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya. Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Ya, nadanya sudah menyudutkan kepada saksi ini. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan itu. Inilah interupsi kuasa hukum Joko Widodo yang terjadi pada sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui mekanisme citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Lontaran interupsi terjadi saat pengacara penggugat M. Taufik mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, Riche Dwijaya, teman kuliah kerja nyata atau KKN Jokowi dari Fakultas Biologi UGM. Riche mengaku mengenal Jokowi sejak KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selain Riche, hadir juga teman Jokowi, Yohanas, dari Fakultas Hukum. Sementara saksi lain adalah Moh Karno, anak kepala desa Ketoyan. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, interupsi yang dilakukan pihak Jokowi merupakan suatu kepanikan. Itu dinamika saja, kalau saya lebih menyebut itu kepanikan, karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan, tetapi yang tadi, yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua, meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Sementara itu, pengacara Jokowi, YB Irfan, mengaku protes keras karena pertanyaan tidak mengarah ke substansi. Karena pertanyaan yang disampaikan sebenarnya tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah ini. Rencananya sidang akan dilanjutkan pekan depan 18 Februari 2026 dengan menghadirkan saksi ahli. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah harus sampai di pengadilan. Meski ia telah memaafkan 2 tersangka kasus ini, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap berlanjut. Pintu maaf selalu terbuka. Hal ini disampaikan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya, kasus pelaporan ijazah ke Polda Metro Jaya adalah urusan hukum. Jokowi menjelaskan pintu maaf selalu terbuka, namun maaf memaafkan merupakan urusan pribadi. Sementara urusan hukum harus terus sampai ke pengadilan. Karena Jokowi menginginkan pengadilan sebagai forum untuk menunjukkan bukti mengenai kasus fitnah ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Pemirsa, ditegur kotor oleh Presiden Prabowo Subianto, aksi bersih-bersih sampah langsung dilakukan di Pantai Kuta pada Selasa pagi. Gubernur Bali pun membentuk Satgas Penanganan Sampah. Gerak cepat penanganan sampah di kawasan wisata Kuta langsung dilakukan Forkopimda Bali, melibatkan TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup serta siswa sekolah untuk aksi bersih-bersih pantai. Sampah plastik dan kayu kerap memenuhi kawasan Pantai Kuta yang merupakan sampah kiriman di musim angin barat di bulan Desember hingga Februari.
8 alat berat pun dikerahkan membantu kegiatan. Sampah yang terkumpul akan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos dan sisanya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ini sampah itu di laut ada dua, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik, ada dedaunan, ada binatang-binatang laut. Itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya, kita udah siapkan alat untuk mencacah. Aksi bersih-bersih ini digelar usai kritikan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di kawasan wisata Kuta. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Diketahui, kondisi sampah berserakan setiap tahun terjadi, di mana sebanyak 8 ton sampah dikumpulkan petugas di LHK Badung setiap harinya di akhir tahun. Gubernur Bali pun akan membentuk Satgas Penanganan Sampah menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegur Gubernur Bali soal sampah. Prabowo meminta seluruh elemen masyarakat untuk kerjasama mengatasi sampah. Ini maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan korve, korve, korve. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati, Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara.